nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummiyil khashimin wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillahi la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman aktsaral jihada fi sabilillahi min dzikrillahi ta'ala fa inna lahu bi kulli kalimah 70,000 hasanah wa kullu hasanah asyratu ad'af atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita agar kita bahagia di dunia ini dan bahagia nanti di akhirat. Jadi Allah ini maha baik. Allah menginginkan semua manusia ini hidup dalam kebahagiaan. Dan Allah tidak membiarkan kita untuk mencari sendiri jalan kebahagiaan itu. Tinggal dilalui saja. Dan siapa yang melalui jalan kebahagiaan pasti akan bahagia. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat, dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas siapa yang melalui jalan kebahagiaan dia pasti bahagia. Semua manusia boleh melaluinya. Orang kaya bisa, orang miskin bisa, orang hidup di kota, orang hidup di desa. Semua manusia bisa melalui jalan ini. Begitulah kasih sayangnya Allah. Allah membuka pintu lebar-lebar untuk manusia berbondong-bondong menuju kebahagiaan. Dan puncak kebahagiaan itu ketika manusia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Cuma kadang-kadang ada orang berpikir, kalau Allah menghendaki kita masuk surga, tapi kenapa Allah juga ciptakan neraka? Kalau Allah ciptakan neraka, berarti Allah juga menghendaki ada orang masuk neraka. Logikanya bisa diterima, tapi dengan logika yang sama juga itu bisa dibantah. Hadirin yang mulia, kita ambil contoh sederhana. Setiap pemerintah di dunia ini itu bikin penjara. Di Goa ini ada penjara, di Makassar ada, di Sulawesi Selatan ada, di Jakarta ada, di seluruh dunia ada penjara. Tapi kalau kita tanya pemerintah, apakah penjara itu dibuat agar masyarakat masuk penjara? Jawabannya pasti tidak. Tapi kenapa penjara diciptakan? Penjara diciptakan hanyalah untuk menampung orang yang tidak taat kepada pemerintah dan tidak taat kepada aturan negara.
Selama orang itu taat kepada pemerintah dan aturan negara, mustahil orang itu masuk ke dalam penjara. Jadi kalau begitu, siapa yang memasukkan ke dalam penjara? Bukan pemerintah. Dia sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam penjara karena tidak taat kepada aturan negara dan aturan pemerintah. Dengan logika yang sama, Allah menciptakan ini neraka bukan supaya manusia masuk neraka. Neraka ini hanya tempat untuk menampung orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Selama orang itu taat kepada Allah dan Rasul, mustahil orang itu masuk neraka. Kalau begitu, siapa yang memasukkan ke dalam neraka? Bukan Allah. Dia sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka karena tidak taat kepada Allah dan Rasul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha baik dan Allah menghendaki kita ini semua dalam kebaikan. Hadirin yang mulia, memang yang paling penting sebenarnya dalam hidup ini, kalau kita mau memperbaiki keadaan, maka yang pertama itu harus mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, kita tahu siapa sebenarnya diri kita. Banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Makanya ulama katakan, orang itu bisa selamat dalam kehidupan kalau bisa menjawab 3 pertanyaan. Wahai manusia, sebenarnya kau berasal dari mana? Dan sekarang berada di mana? Dan akan kemana? Min aina anta, wa aina antal an, wa ila aina anta. Kalau ini kita mampu jawab, insya Allah di dunia bahagia dan di akhirat pasti bahagia. Dan orang yang tidak merasa bahagia di dunia ini, jangan bermimpi untuk masuk surga. Karena orang yang bahagia di dunia ini, insya Allah dia akan bahagia di akhirat. Artinya, orang yang akan mendapatkan kenikmatan di surga, jangankan di surga bahagia, di dunia pun juga pasti sudah bahagia. Dan kita sudah menyampaikan bahwa agama ini sebenarnya tujuannya agar kita hidup tenang, kita hidup damai. Dan kita sudah jelaskan bahwa seandainya semua perintah Allah dikerjakan dan seluruh larangan Allah ditinggalkan, selesai persoalan. Kehidupan di dunia ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Jadi hadirin yang mulia, sederhana saja. Mari kita lihat secara sederhana. Seandainya seluruh perintah Allah dikerja, Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita saling menghormati, semua orang saling menghormati. Maka kalau begini keadaan, kehidupan ini nikmat untuk kita rasakan. Begitupun juga kalau larangan Allah ditinggalkan. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, enggak ada orang berzina. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita menipu, tidak ada orang menipu. Kira-kira kalau kita hidup di satu lingkungan, tidak ada pencuri di situ, tidak ada minum khamar, tidak ada pezina, tidak ada penipu. Alangkah indahnya hidup itu. Kau simpang barangmu di luar saja, tidak ada yang ambil. Kira-kira terasa surga enggak itu kehidupan? Jadi kehidupan ini akan terasa indah apabila seluruh perintah Allah dikerja dan seluruh larangan Allah ditinggalkan, maka yakin dan percaya kehidupan di dunia ini akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Dan sekali lagi, orang yang tidak merasa bahagia di dunia jangan bermimpi akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hawa kebahagiaan surga Allah letakkan semua di dunia ini. Logika kita mengatakan begini. Kalau orang menuju ke tempat yang sejuk, sebelum sampai ke tempat yang sejuk pasti sudah sejuk. Dan kalau orang menuju ke tempat yang panas, sebelum sampai ke tempat yang panas pasti sudah panas. Bapak dan saudaraku yang biasa kalau kita masuk ke mall, itu ke mall dingin luar biasa. Sebelum masuk kita ke mall, di pintu gerbang itu sudah terasa dingin itu. Maka sebelum kita masuk ke mall itu akan terasa dingin. Sekarang kita ke Malino misalnya, ke Kandre Api,
Kandri api itu kan sangat dingin. Kalau kita menuju ke Malino, sebelum sampai ke puncak Kandri api itu sudah dingin. Bahkan di di kebun Venus itu, kalau kita kasih keluar kita punya tangan itu terasa dingin itu. Sampai kepada puncaknya. Jadi sebelum kita sampai ke puncak Malino pasti sudah dingin. Begitulah orang yang calon-calon penghuni surga. Sebelum sampai ke surga di dunia pasti akan bahagia. Tidak mungkin orang itu masuk surga kalau di dunia tidak bahagia. Dan kebahagiaan hanya akan didapatkan ketika perintah Allah dikerja, larangan Allah ditinggalkan, kehidupan ini terasa surga untuk kita jalani. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kalau kita pulang dari Malino, Makassar ini panas. Karena orang Makassar kita ini sudah terlalu banyak dosa. Dosa itulah yang menyebabkan kondisi ini panas luar biasa. Kalau orang pulang dari Malino, sebelum sampai ke Makassar itu sudah panas itu. Ini menunjukkan kepada kita calon-calon penghuni neraka. Jangankan di neraka susah, di dunia pun juga pasti susah. Jadi kalau ada orang setiap hari susah, ada uangnya susah, tidak ada uangnya lebih susah lagi. Ya. Tinggi pangkatnya gelisah, tidak ada pangkatnya lebih gelisah lagi. Orang ini enggak ada ketenangan. Tolong cepat dekati, ajak mereka untuk mengamalkan agama. Kalau dia susah di dunia, yakin dan percaya itulah ciri-ciri calon penghuni neraka. Tidak merasakan kenikmatan dalam hidup. Tapi kalau ada orang punya uang biasa aja, punya pangkat tenang-tenang aja, enggak sombong dalam hidupnya, semua orang diperlakukan sama, tidak ada masalah, bergaul dengan semua orang, tidak bangga dengan jabatan yang dia punya. Orang itu enak menjalani hidup. Maka hadirin yang mulia, orang-orang yang seperti ini sebelum dia ke surga, dia sudah merasakan nikmat surga dalam kehidupan ini. Itulah agama. Jadi agama ini sebenarnya itu adalah untuk memberikan kita kepada kebahagiaan. Cuma orang sekarang ini agak susah mengamalkan agama karena dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Kalau orang tahu siapa dirinya, maka dia akan akan sujud tafakkur, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pencipta. Sudah pernahkah kita berpikir, Pak, asal kejadian kita? Ada ayat dalam Al-Qur'an begini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah manusia berpikir dari mana sebenarnya dia berasal? Yang waktu itu tidak disebut, tidak ada nama-namanya. Dari mana dia? Kemudian lahir di dunia ini. Kita tidak tahu, Pak, dari mana asal kita. Karena kan namanya sperma. Sperma itu kan dari makanan yang kita makan. Kita tidak tahu dari ayam kah itu, dari daging kah itu, dari ikan kah itu, dari sayur kah itu, dari buah-buahan kah. Semua terproses. Kemudian menjadi sperma, inilah yang menjadi manusia. Dan hebatnya bapak-bapak, penciptaan manusia ini tidak main-main. Suatu keajaiban ini. Cuma kita tidak menganggap ajaib ini penciptaan manusia. Lebih kagum dengan gedung-gedung yang tinggi. Makanya kalau saya biasa-biasa saja. Kadang ke Malaysia, kadang ke Bangladesh. Lihat di India bangunan indah biasa saja. Karena saya tahu ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan penciptaan manusia. Itu menara kembar di Malaysia. Itu pasti diciptakan karena ada cahaya. Ini juga masjid yang megah ini dibuat karena ada cahaya. Seandainya tidak ada cahaya, masjid ini tidak akan jadi. Tapi pernahkah kita berpikir manusia di mana diciptakan? Manusia diciptakan kata Allah, aku menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Perut manusia itu gelap. Dan rahim perempuan itulah tempat yang paling tersembunyi di dalam perut seorang perempuan. Dan disitulah diciptakan manusia. Dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Tidak ada cahaya. Tapi pernahkah kita manusia lihat matanya tinggal di paha, kemudian hidungnya turun ke paha? Enggak pernah. Sempurna ini. Dan pernahkah kita membayangkan kenapa manusia begitu sempurna ciptaannya? Allah sendiri menjamin.
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pernahkah kita merenungkan untuk apa model kita seperti ini? Kenapa tidak seperti sapi? Kenapa tidak seperti ayam? Kenapa tidak seperti bebek? Kenapa model seperti ini? Sehingga dikatakan makhluk yang paling sempurna. Ini Allah menginginkan agar manusia ini mengamalkan suatu amal yang amal itu tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Di sinilah letaknya rahasianya penciptaan manusia. Jadi Allah menciptakan manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Maka hadirin yang dimuliakan, dan pekerjaan inilah yang menurut Al-Quran ketika ditawarkan ke langit, langit menolak. Ketika ditawarkan ke gunung, gunung menolak. Ketika ditawarkan ke bumi, bumi menolak. Tidak ada yang mau mengambil, hanya manusia yang menerima ini amanah. Apakah yang disebut dengan amanah itu? Itulah salat. Salat ini adalah ibadah inti. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya salat. Kalau manusia itu tidak salat, maka manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Perlu diyakini sungguh-sungguh, kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk salat. Ibadah yang lain itu pelengkap. Dan kalau salat tidak ada, maka semua ibadah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan bahwa salat itu angka 1. Semua ibadah lain itu nilainya 0. Kalau tidak ada angka 1, betapa banyak pun 0, tidak ada nilainya. 1 juta 0 tambah 1 juta 0, hasilnya 0. 1 triliun 0 tambah 1 triliun 0, hasilnya 0. Tetapi kalau 1 sudah ditambah dengan 1 0, nilainya 10. Tambah lagi 1 0, nilainya 100. Tambah lagi 1 0, nilainya 1000. Tapi kalau nolnya hilang, 00 ini enggak ada artinya. Maksudnya, kalau tidak ada salat, semua ibadah yang kita kerjakan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah pentingnya kita memahami tentang posisi salat ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi kan menganjurkan, Nabi menerima salat itu salat 50 kali. Nabi tolak? Tidak. Nabi terima itu. Nabi terima 50 kali salat dalam sehari semalam. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, seandainya salat yang 50 kali itu jadi, kira-kira apa yang kita kerja? Tidak ada yang kita kerja kecuali salat. Setiap 20 menit salat lagi. Setiap 20 menit salat lagi. Jadi semenjak saya duduk di sini sudah harus salat 2 kali. Salat saja dikerja. Hadirin yang mulia, hanya karena kasih sayang Allah, sekalipun itu dikatakan dalam dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa, dari salat 50 itu dikurangi menjadi 5. Ini pun juga 5 setengah mati, Pak. Setengah mati orang kerjakan. Padahal tidak ada ibadah yang lebih mudah dikerjakan melainkan salat. Puasa, Bapak lapar, ya. Kemudian naik haji lebih susah lagi. Mana terbang 9 jam ke Arab Saudi, luar biasa perjuangan, sampai di sana tawaf, sa'i, luar biasa. Kemudian ke Madinah lagi, ziarah dengan Masjid Nabi, kemudian jumpa dengan Nabi, jabat tangan dengan Nabi, secara rohani bukan secara fisik. Jadi kalau orang pergi umrah kemudian pergi haji tidak merasa jumpa dengan Nabi, itu berarti ada yang keliru itu. Dia harus merasakan diri berjabat tangan dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, lapor kepada Nabi, "Ya Rasul, saya sudah sibuk menyampaikan agamamu. Saya hanya datang kepadamu untuk ziarah, untuk melaporkan bahwa saya ini sibuk untuk menyampaikan agama." Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat ini ibadah sangat mudah, paling-paling dikerjakan 2 menit, Pak. 2 menit 2 rakaat, 4 menit 4 rakaat, 5 menit selesai itu. Kalau Bapak tidak percaya, coba. Kalau seperti di atas ini ada tertulis
iqamah 2 menit, salat masih dapat itu Pak, masih dapat 2 rakaat. Kalau 1 menit setengah masih bisa balap-balap sedikit ya. Kalau 1 menit terlalu Pak. Kalau 1 menit ya. Begitu mudahnya ini salat. Tapi hadirin yang mulia, tapi kita ini tidak faham sebenarnya bahwa ibadah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Taruhlah misalnya anak-anakku ini semua tahu kampus. Kampus kan itu luas. Kira-kira kalau ada orang yang kasih kamu tanah seluas kampus yang 50 hektar itu, 20 hektar itu, gembira enggak? Wih, luar biasa gembiranya Pak. Iya toh. Jangankan 20 hektar, 1 hektar mau dikasih tanah, luar biasa gembiranya. Iya. Kemudian bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kemudian setelah itu dia bangun lagi suatu istana di tengah-tengahnya. Dia bilang, wahai saudaraku, ini tanah 1 hektar saya kasih gratis. Itu pun juga rumah yang di tengahnya saya kasih percuma. Saya kasih gratis saja. Kira-kira enak enggak perasaan kita? Enak. Kemudian dia bilang begini, saya kasih tanah, saya kasih rumah, saya tambah sekarang ini. Pokoknya tidak usah kerja bapak-bapak, saya hanya mau melihat bagaimana, apakah Anda mau taat. Setiap bulan saya akan kasih uang 25 juta. Kira-kira apa yang kita lakukan kalau ada orang yang seperti ini Pak? Dia kasih tanah, dia kasih rumah di tengahnya, dia kasih uang 25 juta setiap bulan. Apa yang kita lakukan? Saya yakin apapun yang disuruhkan oleh orang itu, apapun yang diperintahkan oleh orang itu, selama kita mampu untuk kerjakan, pasti kita kerjakan. Orangnya baik. Kasih ke tanah, kasih ke rumah, kasih ke uang. Kira-kira kalau dia bilang begini, perintahnya sederhana. Wahai saudaraku, itu tanah aku kasih gratis. Rumah pun juga gratis, itu uang biasa gitu saya kasih. Cuma satu yang saya minta. Di belakang rumah yang saya sudah bangun, di situ banyak bibit tanaman. Ada bibit mangga, ada rambutan, ada durian, ada langsa, ada lengkeng. Kau tanamlah di sekitar rumah kamu ini, karena ini kan 1 hektar, masih luas ini. Kau tanam di situ saja semuanya. Itu yang saya minta. Tetapi saya ingatkan, kalau ini semua tanaman ini berbuah, hasilnya semuanya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira Anda mau tanam? Saya yakin keterlaluan kalau Anda tidak tanam. Sudah dikasih ke rumah, dikasih ke tanah, dikasih ke uang, disuruh saja tanam, dan dia bilang kalau berbuah hasilnya untuk kamu semuanya, bukan untuk saya. Saya pikir betul-betul pongoro itu orang kalau tenang gajah hamil coba. Jadi hadirin yang mulia, tapi pernahkah kita berpikir kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu baiknya Allah kepada kita? Baik, mungkin bapak-bapak dan saudaraku, ada surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Waqiah. Kalau kami di masjid kami Pak, habis sholat subuh kita itu kumpul dengan jemaah, kemudian kita baca Yasin dan kita baca surah Al-Waqiah setiap hari pagi-pagi baca Yasin, baca surah Al-Waqiah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa orang yang membaca surah Al-Waqiah 1 kali dalam 1 hari, mau pagi, mau siang, mau malam, maka yakin dan percaya orang itu tidak akan ditimpa dengan kemiskinan. Makanya hendaklah dianjurkan anak kita baca surah Al-Waqiah, istri kita baca surah Al-Waqiah, kita baca surah Al-Waqiah sedikit 1 kali dalam 1 hari. Kalau kami ini pagi kami baca Pak, menjelang tidur juga kami baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Waqiah itu mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini, wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, lihat yang kau tanam. Siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau aku yang tumbuhkan, kata Allah.
Ketika padi itu berbuah, ketika pepaya itu berbuah, ketika kelapa itu berbuah, tatap buahnya. Siapa yang kasih buah? Kau wahai manusia atau aku yang kasih buah? Pasti kita mengatakan semuanya datangnya dari Allah. Jadi semua yang kita makan, Pak, itu Allah yang ciptakan, Allah yang kasih kepada kita. Kemudian di lanjutan ayat itu dia mengatakan, Allah katakan, kalau engkau melihat air turun dari langit, dari awan, siapa yang turunkan itu? Kau yang turunkan wahai manusia atau aku yang turunkan? Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ini musim hujan, itu awan di atas, Pak, itu luar biasa banyaknya air itu. Sedangkan Pertamina saja yang paling besar, isinya hanya 15 ton, dan sedikit di situ. Kalau awan yang di atas ini mungkin ratusan ton, Pak. Mungkin 200-300 ton. Itu terbang di atas kita itu. Pertanyaan siapa yang tahan dia tidak jatuh? Dan kalau Allah turunkan itu air hujan, Allah turunkan setetes demi setetes. Coba kalau Allah turunkan 100 ton langsung satu kali, hancur ini masjid ini, Pak. Ya. Tapi Allah sayang kepada kita. Jadi air yang kita minum Allah kasih, makanan yang kita makan Allah kasih. Jadi Allahu Akbar. Kemudian mari kita lihat lebih jauh. Ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau nikmat ini hilang, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, 10 menit saja ini nikmat hilang, habis yang namanya manusia. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen atau nikmat udara. Kalau udara ini hilang, Pak, habis kehidupan, nggak ada manusia hidup. Dan Allah kasih kita gratis, Pak, gratis ini. Nggak ada orang bilang, pernah kita dengar ada rekening udara? Nggak ada. Yang rekening air ada, rekening listrik ada, rekening udara nggak pernah kita dengar. Bayar kok rekening udara dulu. Enggak, Allah kasih gratis. Bayangkan, yang kita makan Allah gratiskan, yang kita minum Allah gratiskan, udara ini gratis, sehat kita walafiat, Pak. Masih bisa berjalan, masih bisa melihat, masih bisa. Ini kan luar biasa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah berikan kepada kita. Kalau begitu apa yang Allah minta? Allah minta satu saja. Wahai hambaku, kau beribadahlah kepada aku, kau taat kepada aku. Perintahku kerjakan, laranganku tinggalkan. Taruh misalnya salat. Jadi aku kasih hidup, makanan, minuman, pakaian, udara. Hanya saya minta kau beribadah. Salat misalnya. Kalau kau beribadah, itu ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kau puasa, ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kau naik haji, ada pahalanya. Pahalanya itu untuk kamu, bukan untuk saya. Jadi semua yang kita kerjakan dalam ketaatan kepada Allah, semua pahalanya untuk kita dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterlaluan kalau orang itu tidak salat. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara, Allah kasih sehat. Disuruh salat, dan kalau dia salat ada pahalanya. Maka pahalanya itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Kita tentu mengatakan betul-betul keterlaluan ini manusia kalau dia tidak mau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih uang, disuruh hanya tanam pohon-pohon. Kemudian kalau tidak tanam, kita mengatakan pohon to yang anda tahu. Begitulah orang yang tidak menyembah kepada Allah, Pak. Betul-betul orang itu gila, itu tidak tahu dirinya, siapa sebenarnya dirinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tahu seperti ini, maka kita ini akan enak menjalani kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu dimensi. Artinya kita ini taat kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran kita. Allah kasih kita nikmat yang luar biasa. Jadi agama ini sumber kebahagiaan, tetapi agama ini akan memberikan kebahagiaan punna nigaukan nginjo agamaya, pasti kita akan bahagia. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, manusia akan pasti bahagia. Enggak ada hubungannya dengan uang.
Tidak ada kaitannya dengan pangkat, apalagi dengan status sosial. Yang jelas, siapa yang mengamalkan agama, dia akan hidup bahagia dalam hidupnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk memahami agama lebih jauh, saya ingin tekankan, agama itu kebutuhan. Cuma orang tidak menganggap agama sebagai kebutuhan. Manusia adalah makhluk dua dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani ini punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Dan kalau kebutuhan jasmani dan rohani itu tidak terpenuhi, orang itu pasti hidup dalam kesusahan. Maka jadi yang mulia, apa yang dikenai Pak kebutuhan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi pasti kita susah. Itulah kebutuhan. Punatena jadi tersiksa kipak tiayun jadi karena kebutuhan. Bukan itu kebutuhan kalau kita tidak tersiksa. Contohnya gini. Bapak lapar, butuh makan. Kapan kita tidak makan pasti tersiksa, berarti itu kebutuhan. Bapak haus, butuh minum. Kapan kita tidak minum pasti tersiksa, maka itulah yang disebut sebenarnya kebutuhan. Kalau tidak membuat kita susah, bukan di kebutuhan itu, Pak. Bukan di kebutuhan itu. Jadi kebutuhan yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak mendapatkannya, kita akan susah. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Jadi rohani pun juga ini punya kebutuhan. Itu kalau kebutuhan jasmani akan kelihatan, Pak. Kita lapar, kita haus. Tapi kalau rohani ini tidak nampak. Padahal rohani ini juga ada kebutuhannya. Apakah kebutuhan rohani? Itulah agama. Dan ketika agama diamalkan, itu ada pahalanya. Pahala inilah kebutuhan rohani kita. Saya tanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Pernah lepas sembahyang subuh, Pak? Enak enggak perasaan? Enak toh, tenang. Ngapain? Sebab kita sholat subuh ada pahalanya, rohani sudah mendapatkan kebutuhannya. Maka rohani tenang. Jadi hadirin yang mulia, apabila agama ini dikerjakan, maka ada pahalanya. Pahala inilah adalah kebutuhan rohani kita. Bisa dibayangkan bapak-bapak, punya niat tahu 20 tahun, 30 tahun tidak pernah salat. Betul-betul rohaninya itu menderita luar biasa itu. Enggak bisa lagi goyang. Enggak pernah makan, enggak ada kebutuhannya. Hadirin yang mulia, cuma memang ini manusia, memang ajaib ini manusia kadang-kadang lupa kepada Allah. Manusia untuk kebutuhan hidupnya mau sempurna Pak itu. Coba kalau saya tanya ke bapak-bapak, saudaraku, kalau makan apa yang kita makan? Nasi saja? Enggak mungkin Pak. Pasti ada lauk pauknya, ada ikannya, ada sayurnya, ada cobek-cobeknya. Sempurna itu. Ya. Jadi kalau fisik dia mau sempurnakan. Tapi kalau rohani asal-asalan saja. Di sini letaknya kekeliruan. Coba Pak, dia tompi datang terlambat salat, masbuki. Begitu assalamualaikum, lompat keluar. Orang ini kasih makan rohaninya nasi saja, tidak ada lauknya, tidak ada jemik-jemik. Menderita itu rohani Pak, dia tidak rasakan itu. Jadi mestinya kalau jasmani kita mau lengkapi, kenapa rohani tidak? Kenapa kita tidak merasakan nikmat agama ini? Karena rohani kita tidak stabil. Rohani kita hanya makan seadanya saja. Kelaparan luar biasa. Coba bapak-bapak, biasa ada orang tukang beca kadang-kadang ngapa nestas rekaman kehidupan. Saya bilang saya hanya minta satu. Tidak usah 1 tahun, tidak usah 1 bulan, 1 minggu saja kau sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan, semua salat Anda lakukan 5 kali sehari semalam, pasti Anda merasakan kenikmatan dalam hidup. Ada memang itu sudah dianjurkan Pak. Kita memang sudah ada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Coba kalau kita sudah di masjid, azan dikumandangkan. Sebelum azan kita sudah zikir-zikir, kita sudah baca Al-Quran.
Habis itu kita dengarkan azan. Bayangkan Pak, itu orang yang azan. Siapa tadi yang azan? Yang azan tadi ini, semua pahala orang yang datang berjamaah maghrib didapat oleh orang yang azan itu. Jadi kalau kalau sampai ni akisi bilang nampak sembahyang, maka semua pahala 100 orang ini yang dapat 27 derajat diberikan kepada orang yang azan. Jadi yang azan tadi ini dapat 2700 derajat. Luar biasa. 2700 dunia, Pak. Allahu Akbar. Ya, kama minjo. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita ini orang makmum, apa yang kita bisa dapat? Kita ini karena tidak mengerti agama, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal kalau orang azan, kita perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ikut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Kita ikut asyhadu la ilaha illallah. Apa yang dibilang oleh azan kita ikuti menurut sunnah Nabi. Kalau dia mengatakan hayyalas shalah, Nabi katakan la haula wala quwata illa billah. Kita jawab seperti itu sampai kepada la ilaha illallah. Apa keuntungannya? Berapa yang didapatkan oleh yang azan tadi, itu juga yang kita dapatkan. Bayangkan luar biasa. Yang azan dapat 2700, kita pun yang tidak azan dapat 2700 hanya karena menjawab panggilan azan. Ini kan luar biasa, Pak. Cuma orang tidak tahu. Kadang-kadang orang azan main HP, kadang-kadang orang azan cerita, padahal lahan untuk mendapatkan pahala terbuka di hadapannya, tapi dia tidak sia-siakan untuk menjawab panggilan azan itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita habis azan, kemudian kita salat sunat lagi. Setelah itu tenang ini Pak batin, rohani ini sudah tenang, barulah kita kerjakan yang wajib. Tenang itu terasa nikmat itu salat. Jadi kita sudah tadi baca-baca zikir, baca Quran, dengar azan baik-baik, kemudian salat sunat, baru salat yang sesungguhnya. Maka salat seperti ini akan terasa nikmat sebenarnya untuk kita kerjakan. Nanti setelah selesai salat wajib, kita zikir-zikir lagi. Zikir lagi, banyak zikir yang dianjurkan. Kemudian itu kita doa. Habis itu salat sunat qabliyah, ba'diyah. Setelah itu zikir-zikir, baca Quran. Saya yakin Pak, 1 minggu kita laksanakan salat seperti ini, Bapak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Ya hadirin yang mulia, cuma ini karena kita ini tidak mengetahui itu, ya selesai saja. Tidak merasa nikmat dengan salat. Padahal salat ini Nabi katakan tidak ada ibadah yang lebih memberikan kenikmatan melebihi salat. Salat adalah pelipur hatiku, dia adalah penyejuk mataku. Buktinya, tidak usah Nabi Pak. Sahabat saja, Ali radhiyallahu anhu pernah satu peristiwa kena anak panah di pahanya. Itu anak panah dipegang saja Pak, disentuh saja, nah sakitnya luar biasa. Sehingga musyawarah sahabat, gini, jangan diganggu gugat, biarkan Ali untuk sholat. Apa yang terjadi Pak? Ketika Ali mengatakan Allahu Akbar, tenang dia punya jiwa. Dicabut itu anak panah Pak, tidak terasa itu. Begitu nikmatnya dia berkomunikasi, jumpa dengan Allah. Kalau kita jangan anak panah, nyamuk saja. Lalat itu luar biasa itu, tersiksa sudah. Padahal dia sudah lakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan salat. Jadi padahal itu hanya nyamuk saja. Kenapa kita tidak tahan-tahan saja itu? Apa sih susahnya itu salat dibanding dengan yang anak panah ini? Jadi dia mulia karena kita belum merasa nikmat dengan salat ini. Kalau orang sudah merasa nikmat dengan salat, jangankan Nabi kita nggak bisa sampai. Sahabat-sahabat saja pernah ada satu kisah itu waktu ke Khalifahan Abbasiyah.
Ada seorang hamba Allah itu, dia sholatnya luar biasa. Runtuh itu masjid, tidak dirasa itu runtuh masjid. Nanti habis assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa lah begini masjid ini? Bayangkan, begitu nikmatnya dia merasakan sholat. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang perlu kita pelajari dan kita selalu ulang-ulangi agar kita mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ini sholat. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu bapak-bapak, sebenarnya agama ini indah luar biasa, tapi perlu didakwakan, perlu disampaikan. Saya ingin menyampaikan begini supaya terbuka pikiran kita. Dulu waktu saya masih kecil belum ada bakso, orang tidak kenal bakso, tapi orang promosikan bakso, orang bawa bakso, orang bawa sampai ke pelosok Papua, Pak. Saya naik di gunung di Timika, itu sudah ada bakso di situ. Karena orang promosikan begitu, Pak. Kenapa agama yang begitu hebat kita tidak promosikan? Jadi satu promosi, Pak, satu produk, bagaimanapun baiknya itu produksi, kalau tidak dipromosikan dengan baik, tidak laku di pasaran, nggak ada yang beli. Nanti akan beli kalau dipromosikan dengan baik. Produksi yang sederhana tapi dipromosi dengan baik, itu akan laku di pasaran. Agama ini begitu hebat, tapi kenapa tidak laku di pasaran? Karena tidak dipromosikan dengan baik, Pak. Tidak didakwakan dengan baik. Yang lucunya lagi, Pak, coba lihat kalau orang ada sales itu, promosi. Itu kalau orang promosikan barang, cepat laku itu kalau dia sendiri yang pakai itu barang. Pak, ini betul-betul ini bedain luar biasa. Bapak lihat muka saya, luar biasa kan, halus putih. Bapak kalau pakai begini, insya Allah bagus. Orang itu akan tertarik karena dia sudah lihat, dia promosikan dan dia lakukan. Sekarang ini orang banyak yang mendakwakan agama, tapi dia sendiri tidak lakukan. Bagaimana orang tertarik dengan agama? Woi, kalau ceramah, Pak, luar biasa hebatnya. Tapi apa yang diceramahkan, lentun dia bilang lentun kerja. Jadi ini yang mudah. Bagaimana agama ini mau bagus? Dia bicara tentang salat, dia bicara tentang salat berjamaah, dia sendiri tidak pernah salat berjamaah, jarang. Nah, maka hadirin yang mulia, inilah sebenarnya sehingga kita hadir seperti ini, Pak, untuk mengajak orang untuk salat berjamaah, dan kita pun sendiri untuk datang untuk salat berjamaah. Jadi sesuatu itu akan terasa enak apabila kita kerjakan dan kita ajak orang untuk mengerjakannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak yang dimuliakan, terutama kepada bapak pengurus dewan masjid, saya sebagai mewakili, karena mungkin besok pagi kami akan pindah, sudah kembali ke tempat kerja masing-masing. Yang mengajar tetap mengajar, yang belajar tetap belajar, yang polisi tetap berjaga polisi lagi, semuanya akan kembali. Jadi selama kami begini di sini, Pak Imam, Pak Haji, kita banyak mendapatkan manfaat, Pak. Ini AC-nya kita pakai, lampu kita pakai, air kita pakai. Kita tidak mampu untuk membayarnya, Pak. Kami hanya berdoa kepada Allah, semoga masjid ini makmur dengan jemaah. Dan semua orang-orang di sini bisa juga sampai ke seluruh alam untuk menyampaikan ini agama. Bapak dan saudaraku yang mulia, jadi sebagai penutup saya hanya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan, Pak. Kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah. Tapi kalau itu salah dan keliru, itu berasal dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas kalau kita mau enak, gampang saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia kita baik. Itulah surga sebelum masuk ke surga yang sesungguhnya. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah